Chapter 1676, Master Zijumin's Invitation. Sisa jamuan makan adalah panggung untuk semua jenius terbaik dari faksi-faksi terkemuka. Kebanyakan dari mereka juga ahli dalam bersosialisasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan suasana ke ketinggian baru. Abnormal, Jiang Chen berbaring rendah dan mengamati dari samping. Yan Zhenhuai di sisi lain, cukup terkenal dan diterima. Banyak orang jenius lebih bersedia berkenalan dengannya. Bakatnya mendapat peringkat tinggi di antara generasi muda di Eternal secara keseluruhan, terlepas dari afiliasi dan rumahnya. Rumah Yan menurun, tapi Yan Zhenhuai sedang naik daun. Yan Qingsang tidak tertarik menempatkan dirinya di tengah-tengah kegiatan. Dia puas berbicara dengan pihak Jiang Chen. Perjamuan berakhir di tengah-tengah suasana yang ramai. Jiang Chen dan Yan Qingsang bersiap untuk pergi. Jika kesopanan bukan pertimbangan, mantan akan pergi beberapa waktu yang lalu. Teman muda, bolehkah aku punya waktu sebentar? Saat dia melangkah keluar dari gerbang House Xiaohu, sebuah suara memanggil di belakangnya. Jiang Chen tahu itu Zijumin dari suaranya sendiri. Karena pria yang lebih tua adalah seniornya, Jiang Chen berhenti dengan senyum tulus. Tuan Ziju, apakah kamu memanggil aku? Haha, tidak perlu banyak basa-basi. Aku masih punya beberapa pertanyaan tentang kontes Pildao sebelumnya. Maukah kamu melakukan aku kehormatan memberi aku sedikit waktu kamu? Petik 2. Jiang Chen melirik Yan Qingsang. Temannya mendorongnya sedikit. Pergilah, Brother Cao Yuan. Master Ziju adalah master yang sangat dihormati. Jika kamu dapat menerima sedikit kebijaksanaannya, atau lebih baik lagi, menjadi muridnya, kamu akan memiliki masa depan yang indah di depan kamu. Petik 2. Dia hanya setengah bercanda. Jika Jiang Chen dan Zijumin menjalin hubungan yang kuat, House Yan akan mendapat manfaat juga. Paling tidak, itu akan menerima bantuan Zijumin sampai batas tertentu. Jika konflik muncul di masa depan, meminta bantuan dari Tanah Suci Abadi adalah pilihan. Zijumin memahami konsekuensi dari kata-katanya seperti Yan Qingsang. Dia mempertahankan senyum diam sampai pemuda lainnya menghilang. Setelah kamu, teman mudaku. Tidak, silakan. Jiang Chen menanggapi dengan sopan. Mereka berbelok ke sudut untuk menemukan kereta yang mewah, yang ditarik oleh 4 binatang roh yang luar biasa, yang diparkir di area terbuka. Ayo, Zijumin melangkah ke samping untuk membiarkan Jiang Chen masuk terlebih dahulu. Satu perintah mengirim Karyage ke udara. Kendaraan itu melayang tinggi ke awan, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Tidak lama setelah itu, beberapa jenius muda merenungkan bayangan gerbong yang berangkat. Sepertinya Master Zijumin telah mengundang nama jenius asing-asing milik keluarga Yan. Apakah ini hari keberuntungannya? Undangan pribadi dari senior hanya bisa berarti prospek yang menjanjikan. Yang membahasnya dipenuhi dengan rasa iri. Jelas, mereka cukup berkeinginan atas tawaran Zijumin. Pil Abadi adalah raksasa di Eternal Secret Land, setidaknya di Departemen Pildao. Dia memiliki banyak otoritas di mana-mana di Eternal Divine Nation. Pemuda itu pasti benar-benar luar biasa bagi senior untuk melihat nilai di dalam dirinya, bahkan sejauh membawanya secara pribadi. Kurasa itu masuk akal. Orang itu adalah alasan utama House Yan memenangkan 600 juta batu roh langit dan tempat pertama dalam kontes Pildao, kan? Petik 2. Apa yang ingin aku ketahui adalah dari mana dia berasal. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Bagaimana mungkin kita punya? Aku pikir Yan Qingsang membawanya kembali dari Kepulauan Blue Smoke. Petik 2. Yan Qingsang terlalu bodoh untuk membawa seseorang kembali seperti dia. Itu tidak benar. Petik 2. Sulit untuk dikatakan. Myriad Abyss Island memiliki banyak misteri. Kamu akan terbiasa setelah beberapa saat. Petik 2. Hehe. Aku selalu merasa bahwa pendatang baru terlalu misterius untuk berada di rumah di House Yan. Mungkin dia hanya menggunakan rumah sebagai batu loncatan. Sekarang setelah seorang Master Daupil dari Tanah Suci Abadi telah menaruh minat padanya, dia tidak akan mungkin tinggal bersama House Yan dalam penurunannya saat ini. Dia akan terbang ke tempat lain. Meskipun ada beberapa suara dalam percakapan ini, tema utamanya adalah rasa iri yang mendalam yang mereka rasakan atas perlakuan Jiang Chen saat ini. Di dalam kereta binatang, Jiang Chen sangat tenang. Dia menjawab setiap pertanyaan yang disuarakan Zijumin dengan akurasi sempurna. Namun, dia mengatakan tidak sepatah kata pun dari apa yang diminta. Dia tidak berpura-pura menjadi mendalam dan misterius,
tetapi karena dia tahu itu berbahaya untuk berbicara terlalu banyak. Karena tidak terbiasa dengan Zi Jumin, dia tidak tahu kepribadian atau kebiasaan pria itu. Sangat mudah untuk membuat kesalahan langkah dengan menjadi fasih tidak perlu. Daripada membawa Jiang Chen ke Tanah Suci Abadi, Zi Jumin membawanya kembali ke kediaman pribadinya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini daripada Tanah Suci, Sao Yuan muda? Mungkin kamu tidak ingin aku pergi ke sana, senior. Haha, bukan itu. Tanah Suci Abadi memiliki kondisi yang sangat ketat di sekitarnya. Setelah kamu masuk, sulit untuk kembali. Petik 2. Apakah ini benar-benar ekstrim? Jiang Chen tersenyum. Yah, bukannya ekstrim, Tanah Suci tidak dengan mudah mengizinkan orang luar. Siapapun yang masuk menjadi pewaris atau pelayan, hampir mustahil untuk pergi tanpa konsekuensi apapun. Petik 2. Jiang Chen memahami inti dari apa yang senior dapatkan. Sasaran Tanah Suci Abadi untuk melakukan ini kemungkinan akan mempertahankan mistiknya. Baiklah, kembali ke hal-hal yang lebih penting. Sobat, apakah teka-teki sastra Tritunggal benar-benar memiliki 27 kombinasi? Jika demikian, berapa banyak yang telah kamu pelajari? Petik 2. Zi Jumin adalah cendekiawan yang rajin, sangat mencintai Pildao secara keseluruhan. Dia sangat ingin tahu tentang sesuatu yang dia minati. Ini adalah alasan utama dia hanya mengundang Jiang Chen. Apakah kamu meminta aku untuk datang ke sini hanya untuk puzzle, senior? Jiang Chen tersenyum masam. Haha, tolong jangan salah paham, teman muda. Aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan pengetahuan. Jika tidak nyaman bagi kamu, aku tidak akan mendorong kamu tentang hal itu. Petik 2. Oh, itu tidak terkait dengan kenyamanan atau apapun. Aku hanya tidak berharap kamu begitu, ingin tahu, Tuan Ziju. Bolehkah aku menanyakan alasannya mengapa? Petik 2. Aku selalu terpesona dengan mempelajari teka-teki kuno ini. Sayangnya, sumber informasi aku yang tersedia tentang mereka sangat sedikit dan jarang. Terkadang, aku tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sama sekali. Jika kamu membagikan apa yang kamu ketahui denganku, aku akan berutang budi padamu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Aku tidak mengerti kenapa tidak. Sambil meluangkan waktu untuk memilah-milah pikirannya, dia mendiktekan, semua 27 kombinasi dari Sage Trinonari telah diturunkan melalui leluhur aku. Aku tahu mereka semua, tetapi aku merasa itu hanya selingan, hanya untuk hiburan. Aku tidak melihat makna khusus di dalamnya. Petik 2. Apa, kamu tahu semua 27? Zi Jumin sangat gembira. Dia mengira pemuda itu mampu 7, 8, atau mungkin selusin atau lebih. Bahwa ke-27 kombinasi yang tersedia memang mengejutkan. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Chen menundukkan kepalanya dan menulis dengan sikat dan kertas di dekatnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menulis semua kombinasi. Tuan Ziju, dia menyerahkan kertas kepada lelaki yang lebih tua itu, semua 27 ada di sini. Aku berutang warisan aku karena memberi aku pengetahuan esoteris seperti itu, tentu saja. Petik 2. Tidak perlu rendah hati, temanku. Aku hanya sangat menghormati pengetahuan Pildao kamu. Deskripsi kamu tentang teka-teki orang sastra Tritunggal membuktikannya lebih dari itu. Kamu juga cukup akrab dengan teka-teki ramuan roh 5 elemen, aku ingat. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Aku kebetulan sudah tahu tentang itu di masa lalu, itu saja. Kerendahan hatinya hanya membuat Zi Jumin semakin menghargainya. Anak muda, tidak perlu menahan diri seperti ini sebelum aku. Jenius adalah satu-satunya hal yang aku hargai, dimanapun kamu berasal atau latar belakang apa yang kamu miliki. Kemampuan Pildao kamu dan keterampilan dasar yang kamu perlihatkan saat memurnikan pil menandai kamu sebagai lebih unggul dari setiap remaja lainnya di Eternal Divination. Ini bukan sanjungan kosong sama sekali. Aku telah menjadi penguasa Empyrean Pil peringkat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selalu mengamati dan mencari junior dengan potensi keberhasilan. Aku harus mengatakan sekali lagi bahwa meskipun Eternal memiliki bagian yang adil dari talenta bela diri yang kompeten, itu sangat kurang di Departemen Pildao. Petik 2. Zi Jumin tampak agak sedih ketika dia membahas keadaan saat ini. Ketidakpuasannya dengan keadaan Pildao Eternal Divination saat ini jelas. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Aku tidak memiliki kecenderungan untuk memburu orang, anak muda. Tetap saja, aku memiliki harapan yang sangat tinggi untuk masa depan kamu di Pildao.
Jika kamu merasa diri kamu bosan dengan Hao Xian suatu hari, tanpa ruang untuk perbaikan lebih lanjut, kamu bisa datang menemukan aku. Aku mungkin bukan otoritas absolut di tanah suci abadi, tapi kata-kataku cukup kuat. Aku bisa mengukir tempat untukmu kapan saja. Petik 2. Ini undangan resmi dari Zijumin. Semua saat ini cukup baik di Hao Xian, Master Ziju. Aku tidak punya rencana untuk pergi sekarang. Namun, Piltdown tidak pernah memiliki dinding atau pembatas. Jika ada yang kamu butuhkan dari aku, Master Ziju, silakan hubungi aku di waktu luang kamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, selama itu masih dalam kekuatanku. Petik 2. Tentu saja Jiang Chen tahu status apa yang dimiliki Zijumin di Tanah Suci. Tapi dia sangat sadar bahwa begitu dia memasukinya, dia harus meninggalkan Hao Xian dan Huanger. Dia kemungkinan besar akan dikucilkan. Tentu, itu tidak diinginkan. Dia hanya terpisah dari Huanger selama beberapa jam, tetapi kepeduliannya terhadap Huang sudah meningkat dengan kecepatan yang menyakitkan. Pergi ke Tanah Suci Abadi adalah prospek yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia tidak ingin dipaksa untuk tetap selama beberapa tahun, hanya untuk mengetahui setelah keluar bahwa sesuatu telah terjadi pada Huanger untuk sementara. Apa yang akan dia lakukan? Tidak peduli betapa menariknya itu bagi orang lain, Jiang Chen benar-benar tidak tergerak. Dia datang ke Myriad Abyss dan Eternal Divine Nation bukan untuk naik tangga sosial di sini atau untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Chapter 1677, Maria Ge Refusal, Anoter Breakraf. Keseluruhan rumah Yan terkejut bahwa Zijumin telah membawa Jiang Chen pergi. Setelah ringkasan perjamuan ulang tahun, baik leluhur dan tua-tua mulai memahami kedalaman potensi sejati pemuda itu. Tidak mudah untuk menonjol dalam kontes Piltdown semacam itu. Namun, pemuda berbakat yang tak terduga itu telah pergi bersama Zijumin. Apa yang kamu lakukan, Zhen Huai? Mengapa kamu tidak lebih memperhatikannya dan menghentikannya pergi? Sang Patriark agak menyesal. Aku bergaul dengan tamu-tamu lain di rumah bangsawan Xiahou, Patriark. Aku hanya tahu setelah itu bahwa adik bijak Cao Yuan telah dibawa pergi. Petik 2. Kenapa tidak kamu hentikan dia, Yan Qingsang? Tetua terhormat Yan Wanjun menggeram dengan cemberut, memelototi cucunya. Yan Qingsang cemberut karena dia punya alasan sendiri. Ada apa dengan kalian semua? Bukankah hal yang baik bagi saudara Cao Yuan untuk memenangkan persetujuan Tuan Ziju? Aku memikirkannya dan merasa ini akan menjadi hasil terbaik. Melalui broter Cao Yuan, kita akan bisa mendapatkan sisi baik Guru Ziju, atau bahkan lebih dekat ke Tanah Suci Abadi. Petik 2. Kata-katanya memang masuk akal bagi yang lain, tetapi tetua Yan Wanyo berpikir sebaliknya. Dia mencibir mengejek. Qingsang berarti baik, tapi sudah berapa lama sejak Cao Yuan ini bergabung dengan Hao Xian? Dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga. Jika Tanah Suci Abadi membuat dia tawaran, apakah dia bisa mengatakan tidak? Bagaimana mungkin dia akan menolaknya? Bagaimanapun, Tanah Suci adalah pilihan yang jauh lebih menarik daripada kita. Petik 2. Kamu tidak mengenalnya, Tetua Wanyo, Yan Qingsang membantah. Jika broter Cao Yuan ingin menemukan dermawan yang kuat, dia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya di Kepulauan Blue Smoke. Dia memiliki seperangkat prinsip sendiri. Dia tidak akan meninggalkan Hao Xian hanya untuk keuntungan materi belaka. Petik 2. Yan Wanyo terkekeh. Tanah Suci Abadi bisa menawarkan lebih dari sekadar keuntungan materi kecil. Percakapan mereka terputus ketika seseorang mengumumkan, Patriark, tua-tua, Sir Cao Yuan telah kembali. Cao Yuan telah kembali. Yan Qingsang segera bergegas keluar. Dia datang untuk secara eksplisit mempercayai segala sesuatu tentang Cao Yuan. Saudaranya adalah cahaya penuntunnya. Tidak pernah ada keraguan sedikit pun bahwa Cao Yuan akan meninggalkan Hao Xian hanya karena Zijumin memberinya tawaran. Meskipun Yan Qingsang bukan karakter yang cerdas, dia sangat keras kepala dalam penilaiannya terhadap Cao Yuan. Dan kebenaran membuktikannya benar. Cao Yuan menyapa bapak leluhur dan tua-tua. Sang Patriark tertawa terbahak-bahak. Cao Yuan yang dilakukan dengan baik. Hao Xian beruntung memiliki Piltdown jenius sepertimu. Kamu rahmat kami dengan kehadiran kamu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Patriark terlalu baik. Banyak penghargaan yang harus diberikan kepada broter Zhen Huai dan broter Qingsang. Petik 2. Sang Patriark terkekeh. Yan Zhen Huai harus dipuji karena rasa tugasnya dan Yan Qingsang untuk kemurahan hatinya.
Namun, aku bertanya-tanya dan menemukan bahwa kamu adalah orang yang paling berkontribusi dalam kontes Pildow. Keduanya harus dipuji, tetapi kamu layak mendapatkan sebagian besar kredit. Petik 2. Sang Patriark jelas berusaha untuk mendapatkan sisi baik Jiang Chen. Dia menempatkan dirinya di tingkat yang lebih rendah dan Jiang Chen di alas. Jiang Chen secara alami bisa membaca yang tersirat dan tersenyum kembali. Dengan hati nurani yang baik aku tidak bisa membanggakan pencapaian aku karena tidak ada apa-apa untuk ditulis di rumah. Aku puas selama aku tidak membuat masalah untuk rumah. Petik 2. Yang lain diam-diam menyetujui dia karena rendah hati. Pria muda itu memang luar biasa. Itu akan menjadi kehilangan Hao Xian jika mereka gagal mempertahankan pemuda berbakat seperti dia. Patriark, bukankah tetua Wanyou punya cucu bernama Kingxi? Orang-orang mulai menawarkan ide. Dia salah satu gadis paling luar biasa di rumah dengan otak dan kecantikan. Dan Zhao Yuan berada di puncaknya, tambahan dari luar keluarga yang sangat kami hargai. Akan membunuh 2 burung dengan 1 batu untuk kita jika kita mengatur pernikahan di antara mereka berdua. Dia akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Petik 2. Yan Wanyou mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan dia? Tapi dia menghentikan dirinya sendiri sebelum membantah proposal itu. Mengapa harus dia membantahnya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Zhao Yuan tidak lebih buruk dari para jenius rumah. Selain Yan Zhenhuai, tidak ada pemuda dalam keluarga yang cocok dengannya. Dia memang akan menjadi menantu yang sempurna. Keluarga Yan Wanjun mampu merekrut Zhao Yuan hanya karena Yan Qingsang yang pertama kali berkenalan dengannya. Yan Wanyou tidak percaya bahwa mereka berdua benar-benar sedekat saudara. Bahkan jika mereka, ikatan antara mitra Dao pasti akan lebih kuat. Yan Qingxi adalah gadis yang paling berbakat dan cantik, tetapi tidak mungkin baginya untuk menikahi para jenius top. Sementara itu, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Zhao Yuan suatu hari akan menjadi pria yang luar biasa. Dengan demikian, Yan Wanyou mengalami perubahan hati yang spontan. Dia secara naluriah tidak menyukai dan menolak Zhao Yuan hanya karena pemuda itu telah dibawa ke keluarga oleh keturunan Yan Wanjun. Tapi tidak ada gunanya menolak Zhao Yuan sekarang. Mengapa tidak mengubah perspektifnya dan menikahkan cucunya dengan bocah itu? Patriark, Kingxi adalah gadis baik-baik yang perhatian dan berbakat. Dia dan Zhao Yuan akan menjadi pasangan yang baik. Aku tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Semoga sang Patriark membuat keputusan. Petik 2. Yan Wanyou ingin pernikahan itu terjadi, tetapi harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk membuat pernyataan terbuka. Dia ingin mendorong sang patriarki untuk mengatur pernikahan dengan pernyataan yang tidak jelas ini. Tidak, itu tidak akan terjadi. Yan Qingsang menyatakan tiba-tiba. Yan Qingxi tidak bisa menikah dengannya. Itu tidak adil baginya. Petik 2. Maksud kamu apa? Dia bilang dia punya pasangan Dao. Benar, saudara Zhao Yuan. Ini hanya alasan acak karena Yan Qingsang tidak ingin Jiang Chen menikahi Yan Qingxi. Jiang Chen tersenyum dan sedikit membungkuk. Menanggapi para senior, aku memang sudah menikah dan punya anak. Maafkan aku karena tidak bisa menerima tawaran itu. Petik 2. Penolakannya karena menyumbangkan cucunya menyinggung Yan Wanyou. Dia bisa tahu dari sikap bocah itu bahwa Zhao Yuan tidak ingin pernikahan itu dimulai. Karena Zhao Yuan sudah menikah, kita akan menyerah pada gagasan itu. Sang Patriark sangat jeli dan bisa membaca kurangnya antusiasme Zhao Yuan. Karena dia menginginkan kesetiaan Jiang Chen, tentu saja dia akan melayani para pemuda lebih banyak. Yan Qingsang tertawa ketika kembali ke kediamannya. Orang tua Yan Wanyou terpancing pada kamu menikahi cucunya. Bukankah aku pandai mencari alasan untukmu? Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Aku mendengar bahwa Yan Qingxi berbakat dan cantik. Bukankah aku kehilangan untuk tidak menikahinya? Petik 2. Haha, kamu seharusnya tidak mendengarkan rumor. Izinkan aku memberitahu kamu, paling tidak 1/5 Kingxi seindah Huanger, dan dia bahkan tidak 1/10 Anggun. Itu adalah sesuatu yang sering dibicarakan oleh anggota keluarga yang lebih muda dari mereka secara pribadi. Petik 2. Huang, Jiang Chen tidak lagi ingin mengobrol dengan Yan Qingsang dan memutuskan untuk memasuki kultivasi pintu tertutup. Dia ingin menerobos ke puncak kaisar besar sesegera mungkin dan bertujuan untuk kerajaan Empirean. Aku akan berkultivasi di balik pintu tertutup selama beberapa hari, Brother Qingsang. Tolong jangan mengganggu aku kecuali ada keadaan darurat. Dia menutup dirinya untuk mengolah dan memperbaiki pil supremasi kaisar. Sekarang setelah dia punya cukup waktu luang,
dia memutuskan untuk menyuling pil itu terlebih dahulu. Ini sangat membantunya dalam maju melalui Kaisar Agung. Hal yang paling penting tentang menyempurnakan pil supremasi Kaisar adalah mendapatkan Ganoderma Heavencloud. Dia kebetulan punya satu, dan berpangkat tinggi pada saat itu. Beberapa hari berikutnya produktif dan santai, tetapi kadang-kadang sedikit membosankan. Eternal Divine Nation jauh lebih kaya dalam sumber daya dan energi roh dibandingkan dengan wilayah manusia. Dia berhasil menyempurnakan kuali pil supremasi Kaisar, dan penanamannya perlahan maju dari Kaisar Agung maju, membuat puncak Kaisar hebat mungkin. Dia tahu bahwa suatu hari dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia ingin hari itu datang sesegera mungkin. Sekitar sebulan kemudian, inspirasi muncul dan kunci terobosannya tiba-tiba datang kepadanya. Memahami hukum-hukum alam yang mendalam menyadarinya, mendorongnya dari Kaisar Agung maju ke puncak Kaisar Agung. Dia menemukan bahwa dia berhasil menembus ketika dia kembali ke akal sehatnya. Dia sekarang selangkah lagi dari setengah langkah Empyrean. Mungkin pil supremasi Kaisar akan cukup untuk mendorongnya melewati ambang itu. Tapi tergesa-gesa dibuat untuk dibuang. Pil seperti pil supremasi Kaisar hanya bisa dikonsumsi sekali. Mengambilnya untuk kedua kalinya tidak akan banyak berpengaruh. Dia bersemangat ketika keluar dari kultivasinya, tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Haoxian. Suasananya bergejolak dan dingin. Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah belakangan ini, King Sang? Yan King Sang tersenyum kecut. Sekte Danau Giok masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi dalam kontes Pildao. Mereka telah mengirim banyak pesan untuk dikirim ulang dan menolak untuk membiarkannya pergi. Petik 2. Bagaimana dengan Haoxian? Apakah keluarga itu setuju? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Kami tidak dapat membandingkan dengan sekte dalam hal Pildao. Keluarga tidak ingin mengirim ulang sama sekali. Itu pasti akan berakhir dengan penghinaan. Selain itu, kamu adalah orang yang paling berbakat dalam Pildao, dan kamu pernah berkultivasi tertutup. Petik 2. Seseorang mengganggu percakapan mereka dengan sebuah pesan. Tuan Muda, Patriark telah mengeluarkan panggilan darurat. Mohon hadir segera. Petik 2. Apakah kamu tahu untuk apa itu? Tanya Yan King Sang. Aku tidak tahu. Sang Patriark hanya mengatakan bahwa siapapun yang menerima pesanan harus pergi ke aula utama secepat mungkin. Petik 2. Chapter 1678, Three Great Matters. Hampir setiap eksekutif hadir di aula pertemuan. Jenius muda Haoxian juga hadir. Yan King Sang meraih kursi untuk diduduki. Sebagai seseorang dengan kepentingan yang masuk akal di rumah sekarang, Jiang Chen juga memiliki kursi untuk dirinya sendiri. Sambil melirik ke Patriark, dia merasa khawatir ada di antara kedua alis pria itu. Apakah Haoxian menemui batu sandungan besar? Jiang Chen gelisah. Dia tidak peduli tentang apapun yang terjadi pada Haoxian, kecuali Xiahou Zong membuka pintunya. Dia benar-benar tidak bisa menerima segala upaya untuk mengambil Huanger. Selama bukan itu masalahnya, dia punya cara untuk berurusan dengan yang lainnya. Karena semua orang ada di sini, aku akan berhenti mengejar. Aku merasa bahwa setiap orang harus tahu tentang beberapa keadaan darurat yang dihadapi keluarga. Pertama, tanah kami di dekat Cloud Camel Mountain, bagian yang berbatasan dengan wilayah House Feng, telah melihat banyak manifestasi supernatural. House Feng telah mengirim sekelompok besar elit mereka untuk melanggar batas wilayah kami. Tidak perlu menghindari masalah, kekuatan kita telah berkurang sejak nenek moyang kita yang terhormat telah pergi. Tak usah dikatakan kesulitan apa yang kita hadapi. Namun, kami tidak pernah mengalami rasa malu karena diserang sebelumnya. Pasukan House Feng tampaknya berniat menduduki wilayah kami segera setelah itu nyaman. Kami menghadapi masalah serius karena harus melindungi kepemilikan kami. Kita semua adalah pria berdarah panas dan tidak ada alasan kita harus menghasilkan 1 inci pun, tidak peduli berapa banyak dari darah kita sendiri yang dituangkan dalam proses. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghadapi leluhur kita setelah kita mati. Masalah Cloud Camel Mountain harus ditangani dengan cepat, tetapi itu hanya yang pertama. Kedua adalah Sekte Danau Giok. Mereka telah memprovokasi kita sampai akhir-akhir ini. Karena mereka gagal mengambil tempat pertama dalam kontes Pildao, mereka sekarang menyimpan dendam terhadap kita. Faktanya, mereka telah menyebabkan masalah di ibu kota selama beberapa waktu sekarang, mencoba untuk membuat orang lain marah karenanya. Baru-baru ini, mereka telah mengumpulkan sekelompok ahli Pildao untuk mencoba membalikkan keputusan Mirage Introspection Pill.
Ketiga, rumah Xiaohu telah mengajukan tuntutan lain. Menurut mereka, Xiao Zong akan keluar dari budidaya pintu tertutup dalam waktu 3 tahun. Mereka menuntut kami berjanji tidak akan terjadi apa-apa pada Yan Qinghuang selama ini. Selanjutnya, Zhao Yuan akan dikirim ke rumah Xiaohu. Tampaknya, mereka mengagumi bakatnya. Jiang Chen tidak peduli dengan masalah 1 dan 2. Namun nomor 3, menyangkut Huanger dan dirinya sendiri. Dia sedikit mengernyit. Rumah Xiaohu menginginkanku. Apakah mereka menaruh minat pada aku setelah apa yang aku lakukan di pesta ulang tahun itu? Dia tidak tahu persis bagaimana harus bereaksi terhadap itu. Dia datang ke Eternal Divine Nation untuk menyelamatkan Huanger dari bahaya serta menghancurkan rumah Xiaohu. Jelas tidak masuk akal mendengar bahwa mereka menginginkannya. Baik, ketiga hal itu cukup penting sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Sang Patriark melambaikan tangan, menunjukkan bahwa yang lain bebas berbicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan untuk Cloud Camel Mountain, Patriark. Kita harus menempatkan pasukan di sana juga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kami tidak dapat menunjukkan kelemahan meskipun kekurangan sumber daya kami. Kita mungkin kalah, tetapi kita tidak bisa diintimidasi. Petik 2. Betul, sejak kapan House Feng berani memperlihatkan taringnya di depan kita? Ketika nenek moyang kita yang terhormat masih hidup, layak untuk berlutut di hadapan kita. Petik 2. Berikan perintah, Patriark. Kami bersedia pergi ke Cloud Camel Mountain dan membawa pertempuran ke House Feng. Petik 2. Ya, Patriark. Kami benar-benar tidak bisa mengalah. Mungkin kita bisa membuat nama kita dikenal kembali melalui perselisihan dengan House Feng ini. Mari kita beritahu seluruh dunia bahwa kita belum jatuh sejauh itu. Petik 2. Hampir setiap keturunan Yan memiliki pendapat yang sama tentang Cloud Camel Mountain. Bagaimanapun, dunia bela diri menekankan pertempuran dan keberanian. Mundur daripada melawan intimidasi secara langsung hanya akan membuat diri sendiri ditertawakan dan dipecat. Selain itu, House Feng bukan salah satu faksi terkuat. House Yan tahu bahwa perlawanan sia-sia terhadap orang-orang seperti House Xiaohu, dan akan mengakui sesuai dengan itu. Tetapi jika itu tidak bisa melawan House Feng, sebuah faksi yang sebelumnya lebih rendah dari House Yan, maka semua orang akan benar-benar keluar untuk mendapatkan darah. Peristiwa masa lalu baru-baru ini menunjukkan bahwa House Yan menjadi sasaran oleh faksi lain di seluruh. Sekembalinya dari Kepulauan Blue Smoke, airboatnya telah dicegat oleh Sekte Starlight. Dan sekarang, House Feng mengaduk badai di Cloud Camel Mountain. Di atas semua itu, Sekte Danau Giok mencoba untuk berkelahi dengan House Yan karena pertarungan Pildao sebelumnya. Meskipun itu adalah pihak yang kalah, itu benar-benar sakit pada kekalahannya. Itu juga karena House Yan lemah. Akankah Sekte berani melakukan hal yang sama jika House Yan sekuat House Xiaohu? Belum tentu. Selain dari 3 faksi ini, masalah terbesar House Yan juga tidak hanya istirahat. House Xiaohu telah menambahkan Zhao Yuan favorit klan ke daftar orang yang diminta. Patriark, sekte itu terlalu jauh. Mereka adalah orang-orang yang kalah, tetapi sekarang mereka menggunakan semua taktik curang ini untuk membalas dendam. Jika mereka tidak bisa mengambil kerugian, mereka harus berterus terang tentang hal itu. Kenapa semua omong kosong ini? Petik 2. Mereka terlalu banyak menjangkau. Kita tidak bisa menyalahkan semuanya pada mereka. Dalam pertarungan Pildao, kami menyebabkan mereka kehilangan muka. Dapat dimengerti bahwa mereka memiliki dendam karenanya. Petik 2. Konyol, apa yang kamu bicarakan? Tak seorang pun dengan setengah otak mundur dari tantangan. Apakah kita seharusnya melakukan karung pasir meskipun kita memiliki peluang bagus untuk menang? Petik 2. Persis. Kemenangan kami adil dan jujur. Kami tidak melakukan apapun secara curang. Kenapa kita tidak diizinkan menang? Petik 2. Biarkan mereka melakukan yang terburuk. Kami tidak takut pada mereka bahkan jika mereka naik banding ke tanah suci abadi. Petik 2. Konsensus relatif dicapai mengenai masalah sekte tersebut. Yang terakhir benar-benar melangkah keluar batas. Jiang Chen tersenyum sedikit sebelum melanjutkan. Tidak peduli berapa banyak Master Pildao yang mereka undang, mereka tidak akan bisa membalikkan hasil aku mengenai Pil Mirage Introspection. Keunggulan rumput Silver Stripe dalam penyempurnaan adalah kebenaran absolut, dan sebenarnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan jika ahli Pildao terkuat jadi Leixek diadu melawan aku dapat dengan mudah mengalahkan Illusory Spirit Grace-nya dengan Grace Silver Stripe aku. Petik 2.
Ada nada percaya diri yang tak tertandingi untuk dialognya. Sang Patriark menemukan ini sangat terpuji. Sangat bagus. Tekad kamu memenuhi kami dengan hal yang sama. Jadi, Sekte Danau Giok ingin menimbulkan keributan, bukan? Ia ingin sekelompok ahli Pil Dao membatalkan kebenaran. Apakah kamu cukup berani untuk membawanya sampai akhir bersama mereka? Petik 2. Kapan saja, mereka dapat memutuskan waktu dan tempat. Petik 2. Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut senior dari Jade Lake Sect. Dia tidak tahu seberapa kompeten mereka, tetapi dia telah melihat Xi Jumin, seorang master dari Eternal Secret Ground. Tidak mungkin bagi para ahli Sekte Danau Giok untuk melampaui Xi Jumin, karena Tanah Suci menempati posisi yang lebih tinggi daripada Sekte. Dan mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka, lalu bagaimana? Jiang Chen tidak pernah takut pada siapapun di Pil Dao sebelumnya. Kepastiannya disambut dengan sedikit keraguan. Sangat bagus bahwa Zhao Yuan percaya pada dirinya sendiri, Patriark, tetapi kepercayaan yang berlebihan tidak selalu merupakan hal yang baik. Dalam pertarungan Pil Dao, ia hanya menghadapi Pang Wei dan rekan-rekan dari generasi muda. Pang Wei adalah seorang jenius bela diri, tetapi jelas tidak menyempurnakan Pil Dao-nya. Melawan master dari Sekte Danau Giok, situasinya mungkin berubah. Petik 2. Itu pasti sesuatu yang harus diperhatikan, Patriark. Kemungkinan kegagalan terkecil adalah tetap layak dipertimbangkan. Petik 2. Patriark Haoxian merenungkan ini selama beberapa saat. Seseorang seharusnya tidak menggunakan yang tidak dipercayai, dan harus percaya pada yang digunakan. Mengingat peristiwa pada pertarungan Pil Dao dan penilaian Tuan Ziju, aku cenderung mempercayai Zhao Yuan. Petik 2. Sebagai pemimpin seluruh rumah, Sang Patriark tidak kekurangan karisma. Ketegasan dibutuhkan di saat seperti ini, bukannya keraguan yang sia-sia. Ada beberapa pendapat tentang hampir setiap topik. Tanpa keterampilan membuat keputusan yang kuat, tidak mungkin untuk mengarahkan rumah yang bagus. Mengenai Cloud Camel Mountain, aku telah memutuskan bahwa dua tetua terhormat harus ditempatkan di sana. Yang Mulia Wan Jun dan Wan Zong, kamu berdua dihormati di dalam rumah. Ekspedisi kami ke Cloud Camel harus dipelopori oleh orang-orang seperti kamu. Maukah kamu meminjamkan kami kekuatan kami? Petik 2. Yan Wanjun dan Yan Wanzong saling melirik. Kami tidak dapat mengabaikan tanggung jawab kami saat dibutuhkan. Kami atas perintah kamu. Petik 2. House Yan mengerahkan pasukannya dalam persiapan untuk konfrontasi di Cloud Camel Mountain. Meskipun perang habis-habisan tidak dijamin dengan House Feng, sikap itu membuat sikap garis keras rumah menjadi jelas. Jiang Chen tidak akan mengganggu keputusan itu. Bahkan, dia setuju bahwa mungkin lebih baik menjadi sedikit lebih kuat dalam situasi ini. Ini adalah bangsa Divine Eternal. Sering ada gesekan di antara faksi-faksi besar, tetapi perang total hingga aktual tidak mungkin terjadi. Bagaimana rumah itu bisa menghadapi pertempuran besar-besaran jika tidak bisa menangani beberapa pertempuran kecil? Dengan demikian, Jiang Chen menemukan perilaku House Yan di sini cukup mengagumkan. Baik. Sekarang masalah 1 dan 2 sudah diputuskan, mari kita bahas yang ketiga. Masalah ini mempengaruhi rumah kita secara holistik. Patriark Rumah Yan menatap Jiang Chen dengan serius. Rumah Xiaohu ingin kita melepaskan Zhao Yuan. Dia adalah orang yang juga memiliki dendam terhadap Danau Sekte. Penggalian Cloud Camel Mountain kemungkinan akan membutuhkannya juga di masa depan. Jadi, apa pendapat kamu tentang permintaan House Xiaohu yang tidak masuk akal? Petik 2. Jika Jiang Chen dikirim ke rumah Xiaohu, dua masalah pertama akan sepenuhnya terselesaikan. Jangan ragu untuk menyuarakan pikiranmu. Yan Wanjun adalah yang pertama berbicara. Patriark, rumah Xiaohu terlalu penuh dengan dirinya sendiri belakangan ini. Nafsu makannya tidak pernah terpuaskan. Jika kita dipaksa mematuhi ini untuk pertama kalinya juga, mereka hanya akan kembali untuk pertiga dan keempat. House Yan tidak bisa menjadi mangsa atau bang darah mereka yang patuh, atau mereka akan memakan kita sepenuhnya sebelum lama. Sikapnya sangat tegas. Chapter 1679, Jiang Chen's Ire. Yan Wanjun paling menderita di tangan rumah Xiaohu. Putra bungsunya telah dipaksa menderita selama-lamanya di penjara tanpa batas. Cucu perempuannya yang paling berbakat telah dikutuk sejak muda. Meskipun kutukan binding generasi telah diangkat, nasibnya masih ditentukan. Dan sekarang, rumah Xiaohu mengarahkan pandangan ke Zhao Yuan, seseorang yang jelas-jelas mendapat manfaat dari cucunya menjadi saudara bersaudara. Jika itu terjadi,
Yan Wanjun tahu bahwa Yan Qingsang akan kehilangan teman kuat lain yang bisa diandalkan oleh bocah itu. Usia dan pengalaman telah membuatnya jeli. Dia bisa melihat bahwa cucunya telah meningkat pesat di semua bidang sejak Zhao Yuan datang ke dalam hidupnya. Satu, mengambil warna perusahaan mereka. Bahkan orang yang paling pemarah akan membaik setelah bersama seseorang yang berpengetahuan luas. Zhao Yuan jelas seseorang yang bisa membuat Yan Qingsang lebih baik. Satu-satunya Yan Wanjun bisa menaruh harapan adalah cucunya. Jika jalan Yan Qingsang menuju sukses diblokir, ia benar-benar tidak akan punya apa-apa saat itu. Dia tidak tahu hal-hal gila apa yang akan dia lakukan, juga tidak tahu apakah dia masih memiliki motivasi untuk terus berjuang untuk rumah. Tidak ada yang bisa bertarung dengan kurangnya motivasi. Jika semua orang yang dia cintai dan pedulikan dihancurkan, mengapa dia terus berjuang? Itu sebabnya Yan Wanjun bertekad untuk menjaga Zhao Yuan. Yan Wancong menghela nafas. Patriark, jika Zhao Yuan ini penting untuk Hao Xian, kita tidak harus menyerah pada permintaan Hao Xiaohu. Kalau tidak, kita akan menjadi bank darah mereka dan mereka akan menghisap kehidupan kita kapan saja mereka mau. Kita akan menjadi bangkai kosong suatu hari nanti. Petik 2. Itu tidak benar, kata Yan Wanyo. Zhao Yuan mungkin pria yang luar biasa, tapi dia tidak menanggung nama keluarga kita. Tampaknya tidak bijaksana bagi kami untuk menyinggung Hao Xiaohu untuknya. Petik 2. Dia sangat menghargai Jiang Chen ketika dia ingin menikahkan cucunya. Penolakan telah mengubah penghargaan itu menjadi iritasi. Dia ingin menendang pemandangan buruk ini dari seorang pemuda keluar dari Hao Xian. Itu adalah norma bagi mereka untuk tunduk pada Hao Xiaohu. Bukan masalah besar untuk mempermalukan diri sendiri lagi. Dia juga bisa menyerang musuh lamanya Yan Wanjun. Itu tampak seperti perdagangan yang adil. Poin-poin Yan Wanyo sangat meyakinkan bagi banyak orang. Tetua yang mendukungnya mulai berbicara. Dia benar, Bapak Bangsa. Zhao Yuan berbakat, tetapi dia tidak cukup berbakat untuk meminta dukungan tanpa syarat kami. Pikirkan tentang itu. Jika kita memberi Zhao Yuan ke rumah Xiaohu, konflik kita dengan Sekte Danau Giok juga akan terselesaikan. Sekte ini memiliki masalah dengan Zhao Yuan, bukan Hao Xian. Petik 2. Selain itu, Cloud Camel Mountain telah menyusahkan para ahli yang paling bergengsi sekalipun. Zhao Yuan mungkin berpengetahuan luas tentang batu giok kuno, tapi dia belum tentu berpengetahuan luas dalam pengembangan lahan. Petik 2. Yan Wanjun sudah cukup. Apakah kamu semua mendengar omong kosong apa yang kamu semburkan? Apa maksudmu Zhao Yuan yang memiliki masalah dengan sekte ini? Kemarahan mereka ditujukan pada Hao Xian karena mengambil tempat pertama dalam kontes. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka menargetkan Zhao Yuan? Aku yakin mereka akan sangat senang jika kita memberikannya kepada mereka. Petik 2. Sekte Danau Giok jengkel oleh fakta bahwa tempat pertama jatuh di tangan faksi lain. Mereka tidak memiliki apapun terhadap Zhao Yuan sendiri. Dan faktanya, mereka dengan senang hati menerima seorang pria muda dengan bakat luar biasa dalam Pildao. Hanya orang bodoh yang akan berpikir sekte ini menargetkan Zhao Yuan bukan Hao Xian. Tetua Wanjun, kami mengerti kamu ingin melindungi Zhao Yuan karena dia adalah saudara lelaki Qingsang, tetapi kamu harus mengutamakan kepentingan keluarga. Sekarang ini adalah kejahatan berat karena mengabaikan kepentingan Hao Xian. Yan Wanjun menjadi marah dan menggeram, apa maksudmu aku tidak peduli dengan kepentingan rumah? Jika aku tidak melakukannya, apakah aku akan memimpin pasukan ke Cloud Camel Mountain? Apakah aku akan mengorbankan cucu perempuan aku sendiri? Apakah aku akan membiarkan anak aku dilemparkan ke penjara tanpa batas? Kamu semua menjalankan mulut tanpa kulit di punggung kamu, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga? Cucu aku adalah yang tersisa. Aku tidak akan menarik pukulan aku jika ada yang ingin melukainya. Skenario terburuknya adalah pada akhirnya aku turun juga. Coba aku, cucu aku yang membuat keluarga bangga dengan festival giok kuno, dan cucu aku yang mendorong rumah untuk berpartisipasi dalam kontes Pildao. Manakah dari hal-hal ini yang membawa kehormatan bagi keluarga yang belum kita ikuti? Kamu semua memiliki lidah yang fasih saat memuntahkan omong kosong, tetapi di mana kamu saat keluarga membutuhkan kamu? Aku tidak ingin mempermalukan siapapun hari ini, tetapi cucu siapa yang membuat keluarga itu malu selama perjamuan ulang tahun di Hao Xiaohu? Petik 2. Watak Yan Wanjun benar-benar kacau. Dia telah berkorban begitu banyak selama bertahun-tahun demi kepentingan keluarga, tetapi siapa di antara keluarga yang telah menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada cabang keluarganya?
Tidak ada. Dengan demikian, bisa dimengerti bahwa dia sangat marah. Ekspresi sang patriark tenggelam. Aku tidak akan menghentikan siapapun untuk mengungkapkan pendapat mereka, tetapi jika dikatakan bahwa Tetua Wanjun adalah egois, maka aku akan menjadi yang pertama yang tidak setuju. Semua orang tahu bahwa Tetua telah berkorban paling banyak untuk keluarga selama bertahun-tahun. Petik 2. Banyak orang lain mengangguk dengan kata-kata ini. Petik 2. Betul, Tetua Wanjun telah berkorban begitu banyak. Kamu semua tidak seharusnya membuat komentar sembrono seperti itu. Petik 2. House Yan tidak melakukan kesalahan dengan kontes Pildao. Haruskah kita tidak memperjuangkan kepentingan kita sendiri? Haruskah kita menghindari mengambil tempat pertama hanya karena kita tidak ingin menyinggung orang lain? Bahkan jika kita mengambil posisi kedua, akan ada banyak faksi lain yang kita tersinggung. Haruskah kita mengambil tempat ketiga, atau bahkan bertujuan untuk bagian bawah? House Yan adalah faksi yang hebat. Jika kami takut segalanya, kami tidak dapat mencapai apapun. Sebaiknya kita tidak melakukan apapun. Petik 2. Perdebatan sengit pecah. Tenang, kata sang patriark. Rumah Yan harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Cao Yuan. Aku percaya bahwa kita membutuhkan darah baru. Tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan kejeniusan seperti dia. Selain itu, House Xiao tidak memiliki pengaruh terhadap kami dalam hal ini. Tidak perlu bagi kita untuk terlalu tunduk. Petik 2. Patriark itu benar. Jika kita melakukan apapun yang House Xiao suruh kita lakukan, bagaimana kita akan terus berkembang? Petik 2. Sepakat. Kami menerima permintaan mereka yang tidak masuk akal hanya karena kami melakukan kesalahan. House Yan ada di sekarang. Kami tidak harus mendengarkan mereka. Petik 2. Selain itu, House Xiao jelas mencoba menghancurkan House Yan. Kenapa kita harus membiarkan mereka? Petik 2. Bagaimana kalau kita memilih? Aku setuju. Banyak eksekutif senior ada di sini. Kami akan memilih. Aturan mayoritas. Petik 2. Jiang Chen berdiri dengan setengah tersenyum dan mengangkat salut tinju memberi hormat pada patriark. Boleh aku bicara beberapa kata? Tentu saja. Ini tentang masa depan kamu, Cao Yuan. Pendapat kamu sangat penting. Petik 2. Jiang Chen tersenyum santai, benar-benar nyaman. Patriark, tetua, pemimpin klan, aku harus menekankan bahwa aku hanya datang ke House Yan karena merasa bahwa aku adalah teman lama dengan Brother Yan Qingsang. Aku bukan anjing liar yang kamu bawa pulang untuk dipesan seperti yang kamu inginkan. Selain itu, harap diingat, aku Cao Yuan. Aku orang yang hidup, bukan barang atau produk yang dapat kamu berikan kepada siapapun yang kamu inginkan. Kakiku milikku sendiri. Jika rumah tidak menyambut aku dapat segera pergi dan menghilang dari pandangan kolektif kamu. Kita bisa melupakan apapun yang terjadi di antara kita. Terakhir, Pulau Myriad Abyss sangat luas. Ada banyak faksi di 10 negara ilahi. Aku tahu kemampuan aku. Tidak sulit bagi aku untuk menemukan tempat yang akan dikunjungi. Kamu tidak perlu berdebat kemana kamu harus mengirim aku. Ingat, aku bukan pelayan rumah Yan, dia mengangkat bahu. Itu saja. Kamu dapat melanjutkan diskusi kamu. Setelah kamu sampai pada suatu kesimpulan, aku akan membuat keputusan sendiri. Petik 2. Dia bangkit dengan anggun dan berjalan keluar. Dia sudah muak dengan percakapan yang membosankan itu. Dia tidak akan tinggal di faksi menurun seperti House Yan sama sekali jika bukan karena Huang. Selain itu, banyak anggota House Yan bodoh arogan dan tidak masuk akal. Dia pergi dengan gagah tanpa melihat ke belakang. Sang patriark menghela nafas dan melirik Yan Wanjun tanpa daya. Yan Wanjun menjawab dengan kayu, dia benar. Ada beberapa dari kita yang harus menderita pukulan ke kepala. Apakah kamu dengan jujur berpikir bahwa kamu bisa mengirim Cao Yuan kemana saja, seperti seorang pelayan? Seseorang dengan keahlian unik seperti dia akan dapat menemukan pelanggan di mana saja. Terlebih lagi, aku ingin mengingatkan lantai bahwa bakat Cao Yuan tidak hanya terletak pada Pildao. Dao bela dirinya menyaingi Yan Zhenhuai. Kamu belum melihatnya. Petik 2. Itu menciptakan kegemparan. Lebih baik dari Yan Zhenhuai. Apakah Cao Yuan benar-benar berbakat dalam bela diri Dao? Sang patriark mulai. Apakah kamu serius, Tetua Wanjun? Aku bersumpah pada karakter aku bahwa bakatnya dalam Dao bela diri menyaingi Yan Zhenhuai, dan suatu hari dia akan mengejutkan semua yang hadir dengan prestasinya. Nada Yan Wanjun berat dan ekspresinya tidak tertarik. Baiklah, aku lelah.
Aku akan kembali untuk beristirahat. Aku berangkat ke Cloud Camel Mountain besok. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah aku mati di sana. Itu akan menjadi kematian yang layak atas persetujuan leluhur. Petik 2. Dia berdiri dan pergi, wujud lamanya tampak agak melankolis. Banyak tua-tua merasakan gelombang kesedihan. Bahkan seseorang yang begitu setia seperti Yan Wanjun sekarang dalam kesulitan yang sepi. Apakah ada harapan tersisa untuk keluarga? Chapter 1680, Zijumin Comes to Visit. Baiklah, desah Patriark, pilih jika kamu akan membahas masalah Cao Yuan. Setelah selesai, aku yakin dia sudah pergi. Menurut sumber aku, Master Zijumin dari Tanah Suci Abadi memiliki Cao Yuan atas kediaman pribadinya setelah kontes. Dia memperpanjang undangan pada saat itu, tetapi ditolak dengan sopan. Petik 2. Apa? Cao Yuan menolak undangan Tanah Suci. Yan Wanzong terengah-engah. Dia benar-benar melakukannya. Tetapi, ternyata Tuan Ziju berjanji kepadanya bahwa pintu selalu terbuka kapan saja dia mau. Petik 2. Mendesis. Semua orang menarik napas tajam. Disinilah mereka, mendiskusikan apakah mereka harus memelihara Cao Yuan, tetapi pemuda itu sudah memiliki rumah potensial yang lebih baik. Dia tidak pergi semata-mata karena keterikatan emosional. Jika keluarga benar-benar ingin mendorong Cao Yuan menjauh, dia masih tidak akan dipaksa untuk pergi ke rumah Xiahou sama sekali. Yan Wanyou, mungkin ini hasil yang kamu inginkan. Yan Wanzong melirik ke arah tetua itu dengan penuh arti, tersenyum tipis. Yan Wanyou memang tertegun sejenak. Itu hanya rumor, dia buru-buru berkata. Patriark, jika kesetiaan anak itu tidak dengan Hao Xian, kita tidak akan bisa mempertahankannya. Mungkin dia menganggap kita batu loncatan menjadi kekuatan yang lebih tinggi dari awal. Petik 2. Oh, sang Patriark berkomentar dengan dingin, ada banyak faksi lain di negara ini yang lebih cocok untuk menjadi batu loncatan, bukan? Yan Wanyou mempertahankan kekeras kepalaannya. Ya, dia mungkin merasa bahwa kita yang paling tepat untuk itu, karena kita saat ini lemah. Penjelasan ini tidak dapat dipertahankan bahkan oleh mereka yang mendukung tetua. Jika itu masalahnya, Patriark, kita perlu melakukan segala upaya untuk menjaga Cao Yuan. Iya nih, jika dia benar-benar hebat dalam pil dan dao bela diri seperti yang dikatakan tetua Wanjun, dan juga sangat terampil dalam mengidentifikasi batu giok kuno, dia pasti akan mencapai kebesaran di beberapa titik di masa depan pasti. Kami sama sekali tidak punya alasan untuk meninggalkannya. Petik 2. Surga telah memberi kita kesempatan ini. Jika kita membiarkannya lepas dari tangan kita, maka kita pantas mendapatkan apapun keberuntungan yang menimpa kita mulai dari sini. Petik 2. Banyak tetua rumah menyuarakan pendapat mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak mampu melepaskan Cao Yuan. Jika Hao Xian membuat langkah untuk memecatnya, dia akan langsung menuju ke tempat baru. Pekerjaan mereka yang paling penting sekarang tidak ada hubungannya dengan mengirimnya pergi, tetapi mencari cara untuk mengingatnya serta tubuh. Sayang sekali dia sudah memiliki pasangan Dao. Aku punya keponakan kecil yang agak cantik dan berbakat. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa memberikannya padanya. Petik 2. Haha. Selirku punya anak perempuan yang menawan juga. Dia berusia 13 tahun ini. Aku ingin tahu apakah Cao Yuan muda akan tertarik padanya. Petik 2. Sang Patriark tidak memiliki kesabaran terhadap kebodohan yang dia dengar. Cukup dengan saran sewenang-wenang. Cao Yuan bukan jenis bejat. Jika dia sudah akan pergi ke Sekte Danau Giok. Mereka tidak kekurangan kecantikan. Petik 2. Yan Qingsang tiba-tiba berdiri. Aku tahu sesuatu, ucapnya sambil lalu. Cao Yuan tampaknya mengagumi sepupu aku, Yan Qinghuang. Atau lebih tepatnya, keterampilan sitarnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah, lalu pergi. Yan Qinghuang. Semua orang terkejut. Yan Qingsang. Seseorang berteriak, berhentilah main-main. Kita bisa memberikan orang lain kepada Cao Yuan, tapi bagaimana kita bisa memberikan Yan Qinghuang padanya? Petik 2. Ya, jangan coba-coba menghancurkan keluarga. Benar begitu, dia dan Yan Qinghuang keduanya cucu dari tetua Wanjun. Seperti yang dia katakan, dia adalah sepupunya. Dia jelas bertujuan untuk keuntungan pribadi dalam hal ini. Petik 2. Sang Patriark mendapati kekacauan itu menjengkelkan. Kalian semua, tenang. Dia melambaikan tangan. Yan Qingsang baru saja membuat pernyataan. Dia tidak mengatakan bahwa kita harus bertunangan dengan Huang ke Cao Yuan. Huang? Ah, petik 2.
Kepala rumah tahu juga siapapun bahwa Yan Qinghuang tidak kalah berbakat daripada Yan Zhenhuai yang bergengsi. Jika bukan karena masalah dengan Xia Huzong, Yan Qinghuang akan menjadi salah satu jenius andalan rumah tersebut. Karisma dan rahmatnya akan memenangkan hati seluruh generasi jenius bangsa Eternal Divine dalam memujanya. Sayangnya, nasib adalah nyonya yang berubah-ubah. Gadis ini telah dikutuk sejak lahir. Sudah bertahun-tahun kemudian sekarang, tetapi tidak ada akhirnya yang terlihat. Sebenarnya, sang patriark agak meminta maaf padanya. Inilah sebabnya mengapa Yan Qinghuang tidak dihukum setelah kembali dari wilayah manusia. Di tengah pertemuan ini, sebuah pesan datang dari luar aula. Kepala keluarga, patriark, Tuan Zijumin dan beberapa rekannya ada di sini untuk berkunjung. Tuan Zijumin, ekspresi pada mereka yang hadir berubah secara drastis. Bicaralah tentang iblis. Apakah Zijumin datang untuk meminta Cao Yuan? Tunjukkan padanya secepat mungkin, perintah sang patriark, lalu berubah pikiran dan berdiri. Aku akan menerimanya secara pribadi, tetua yang terhormat, ikut aku. Petik 2. Zijumin datang dari tempat yang begitu penting sehingga pengobatan yang lebih baik adalah soal fakta. Para tetua berdiri satu demi satu. Tak satu pun dari mereka yang berani memamerkan kepentingan mereka. Ini adalah Master Ziju, kelas berat dari Tanah Suci. Pil berdaulat masih mengenakan pakaian ilmiahnya. Sikapnya tenang dan rendah hati, dengan bantalan milik abadi nyata. Nada suaranya adalah yang terjauh yang bisa dibayangkan dari menjadi sombong. Patriark Rumah Yan, kuharap kamu tidak keberatan dengan gangguanku yang tiba-tiba. Haha, kami merasa terhormat dengan kunjungan kamu, Tuan Ziju. Tolong, ayo masuk. Sang patriark tertawa terbahak-bahak, tampaknya sangat senang. Kedua pria itu bertukar budi sebelum pergi bersama. Di belakang Zijumin ada beberapa teman sebayanya. Begitu mereka menetap di dalam dan di bawah atap, Sultan Pil memperkenalkan mereka satu persatu. Mereka semua adalah Pil Dao raksasa, terkenal di negara ini. Tentu saja, tidak ada yang menonjol seperti Zijumin sendiri. Dia adalah orang terkemuka hari ini. Setelah teh disajikan, Zijumin tersenyum. Patriark Yan, aku akan langsung ke intinya. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kamu hari ini. Petik 2. Aku dengar, Tuan Ziju. Sang patriark adalah citra kesopanan, meskipun dia menempatkan pengawalnya secara internal. Apakah Tuan Pil benar-benar ada di sini untuk mencari bakat? Yang lain di rumah itu agak terganggu. Mereka telah berbicara tentang Cao Yuan sebelumnya seolah-olah apakah dia tinggal atau pergi tidak signifikan. Tapi kedatangan Zijumin telah mengubah persepsi mereka tentang pemuda itu. Seolah-olah seseorang ada di sini untuk merampas harta mereka. Aku yakin kamu sudah menebak, Patriark. Aku di sini untuk teman muda aku Cao Yuan. Baru-baru ini, Jade Lake Sekte telah mencoba mengumpulkan banyak ahli pil untuk membatalkan kesimpulan aku tentang Mirage Introspection Pil. Aku sangat tidak senang tentang itu. Setiap argumen di dunia pil Dao harus diputuskan oleh kebenaran saja. Kegigihan yang dinasehati sebaliknya tidak ada gunanya dalam hal itu. Jadi, aku sudah memikirkan untuk menyelesaikan masalah kecil ini untuk kamu. Petik 2. Oh, mata Patriark menyala. Jika itu masalahnya, Haoxian harus berterima kasih karena menegakkan keadilan, Tuan Ziju. Menjunjung tinggi kebenaran pil Dao adalah prinsip moral dasar yang harus dipelihara oleh semua pemilik pil integritas. Namun, aku memang memiliki permintaan lancang. Petik 2. Ada apa? Patriark Haoxian merasakan jantungnya tenggelam. Aku mendengar bahwa teman muda aku Cao Yuan berada dalam posisi yang agak canggung di Haoxian. Dia tidak penting atau tidak cukup penting. Beberapa memiliki beberapa keraguan tentang status dan kebenarannya. Mereka pikir dia mungkin menjadi sumber masalah untuk rumah kamu. Jadi, aku ingin kamu mencoba dan membujuk Cao Yuan untuk bergabung dengan Eternal Secret Land. Kami akan berutang budi padamu jika kamu berhasil. Petik 2. Zijumin benar-benar menempatkan sejumlah besar kepentingan pada Jiang Chen. Dia masih berencana untuk merekrut jenius muda di bawah sayapnya sendiri. Dia tidak tahu apakah harus tertawa karena menangis bahwa rumah Yan begitu menggelikan sehingga tidak menghargai sepotong batu giok luar biasa yang mereka miliki. Sayangnya, Cao Yuan sendiri agak impulsif. Dia telah menolak undangan Zijumin karena dia tidak ingin pergi, untuk beberapa alasan. Ini adalah alasan Sultan Pil datang ke Haoxian hari ini. Dia ingin Patriark membantunya membujuk kaum muda. Jika perlu, dia sangat ingin Haoxian membuat Cao Yuan merasa tidak diinginkan.
Mungkin saat itu sang jenius akan berpikir untuk meninggalkan amarah dan frustrasi. Sang patriark tersenyum masam. Tuan Ziju, Zhao Yuan adalah pemuda berbakat di bawah Panji Haoxian. Kami telah memutuskan untuk menginvestasikan banyak sumber daya ke dalam dirinya. Kamu menyaksikan kenyataan bahwa rumah kami belum memiliki banyak orang jenius dalam beberapa tahun terakhir. Zhao Yuan, sulit berpisah dengannya. Petik 2. Daripada langsung menolak, sang patriark memilih untuk meratapi keadaannya. Dia tidak bisa melakukan tindakan keras di depan Ziju Min. Ziju Min tersenyum sedikit. Haoxian adalah faksi dalam bangsa Divine Eternal. Selama Tanah Suci dan keluarga kekaisaran mengakui statusmu, tidak ada yang akan bisa mengguncang posisimu. Petik 2. Patriark Haoxian merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia adalah pria yang cerdas dan niat Ziju Min jelas. Kata-kata penghiburan yang tampaknya juga memegang catatan peringatan. Jika mereka cukup pintar untuk memecat Zhao Yuan dan membiarkannya bergabung dengan Tanah Suci Abadi, maka akan ada kebaikan yang terutang serta dukungan di masa depan. Jika tidak, maka Tanah Suci akan mengambil sikap yang berbeda secara drastis. Kepala Haoxian berada di tempat yang sulit. Jika dia menolak Tanah Suci Abadi, sedikit prasangka yang ditunjukkan sebagai balasan akan lebih dari cukup untuk menyebabkan rumah itu sangat menderita. Ini adalah dilema yang cukup parah. Ziju Min cukup santai. Dia menyesap teh yang disediakan oleh tuan rumah, ekspresinya benar-benar tenang dan tenang. Dia tidak terlihat seperti berada di sini untuk memaksa tangan Haoxian sama sekali. Sang patriark menghela nafas dengan lembut. Tuan Ziju, ini adalah masalah yang sangat penting dalam banyak hal. Biarkan aku, mari kita pikirkan sedikit lebih banyak. Haoxian akan lebih dari senang untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tanah Suci Abadi. Kami akan sangat menghargai pengakuan kamu. Petik 2. Dia tidak berani menolak. Dia sedih menyadari kenyataan bahwa dia tidak mungkin bisa menjaga Zhao Yuan lebih lama.